Baik, saya Nailil Hadiko, NIM 2219008. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan beberapa hal mengenai konsep dasar metode audiolingual. Metode audiolingual atau Al-Thariqah As-Sam'iyah As-Shafawiyah itu adalah metode yang mendasarkan diri kepada pendekatan struktural dalam pengajaran bahasa. Audiolingual itu berasal dari dua gabungan kata, yaitu audio dan lingual. Audio ini berarti hal mendengar atau terdengar, sedangkan lingual adalah bermakna hal mengenai bahasa. Metode audiolingual ini adalah cara menyajikan pelajaran bahasa asing melalui latihan-latihan mendengarkan, kemudian diikuti dengan latihan-latihan mengucapkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa asing yang sering dipelajari. Kemudian, metode audiolingual itu merupakan metode yang berlandaskan pada pendekatan yang memiliki asumsi. Di antaranya adalah bahwa bahasa adalah ujaran. Asumsi lain juga mengatakan bahwa bahasa juga merupakan kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulang berkali-kali. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus dilakukan dengan teknik pengulangan. Secara umum, pembelajaran bahasa Arab itu merupakan bertujuan untuk berkomunikasi aktif dengan sesama. Dari sini itu dapat kita simpulkan bahwa konsep dasar dalam mempelajari bahasa asing itu ada beberapa, yaitu pertama, pada dasarnya bahasa itu adalah percakapan yang diucapkan kemudian direkam dalam suatu tulisan. Yang kedua, cara yang tepat dalam pembelajaran bahasa asing atau bahasa tujuan adalah membentuk kebiasaan berbahasa. Yang ketiga, belajar keterampilan bahasa itu harus dimulai beberapa tahap, dari mendengarkan, berbicara, membaca, kemudian menulis. Yang keempat, dalam penggunaan metode audiolingual itu para siswa diajari pola atau model linguistik yang memang sering digunakan oleh penutur bahasa tersebut. Kemudian yang kelima itu para ahli bahasa struktural menolak adanya pikiran tata bahasa semesta yang memandang adanya kaidah-kaidah bahasa secara keseluruhan. Dari sini bisa kita dapatkan karakteristik metode audiolingual beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama, tujuan pengajarannya itu adalah untuk menguasai 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Kemudian yang kedua, urutan penyajiannya yaitu dimulai dari menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga, model kalimat bahasa asing disajikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Kemudian yang keempat, penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pada pola atau latihan mengikuti urutan, yaitu stimulus, kemudian response, dan yang terakhir reinforcement. Nah, kemudian yang ketiga karakteristiknya yaitu kosakata itu dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Yang keenam yaitu pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan oleh pelajar dalam tataran praktis dengan teknik demonstrasi, peniruan, komparasi, kontras, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara.
Kemudian dalam arti pelajaran, menulis terdiri dari pola kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan. Selanjutnya, penerjemahan itu dihindari. Pemakaian bahasa ibu apabila sangat diperlukan untuk dijelaskan itu baru diperbolehkan, tapi secara terbatas saja. Kemudian ilmu gramatika itu tidak diajarkan pada tahap permulaan. Apabila diperlukan. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu pemilihan materi itu ditekankan pada unit dan pola yang menunjukkan adanya perbedaan struktural antara bahasa asing yang diajarkan dengan bahasa ibu pelajar. Karakteristik selanjutnya, kemungkinan terjadinya kesalahan siswa itu dalam memberikan respon harus dihindarkan. Kemudian guru itu menjadi pusat dalam kegiatan di dalam kelas. Siswa itu akan mengikuti atau merespon apa yang diperintahkan oleh stimulus, yaitu guru. Kemudian terakhir adalah penggunaan bahan rekaman, laboratorium bahasa, dan visual aids itu juga sangat diperlukan. Pembelajar pemula di setiap belajar bahasa apapun pasti bermula dari adanya respon yang dapat membangkitkan kemampuan berbahasanya. Oleh karena itu, adanya stimulus itu akan memberikan arah yang benar terhadap adanya respon dan responsmen dalam benak pelajar dan dalam benak pembelajar, sehingga pembiasaan berbahasa akan dimulai dari aktivitas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardia Muktasida, NIM 2219038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dan strategi metode audiolingual. Sebelum kita mempelajari tentang langkah-langkah dan strategi metode audiolingual, kita harus tahu dulu apa tujuan dari metode audiolingual. Tujuan dari metode audiolingual yaitu siswa dapat memahami bahasa asing yang dipelajari dengan baik. Kemudian, siswa dapat mengucapkan dengan lafal dan intonasi sesuai tata bahasa yang ada dalam bahasa asing tersebut. Kemudian, siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam bentuk buku cetak. Kemudian, siswa berlatih menyusun kalimat sesuai pola yang berlaku dalam bahasa asing yang dipelajari. Dan yang terakhir, siswa dapat menulis sesuai standar tata bahasa yang dipelajari. Kemudian, untuk langkah-langkah yang harus kita mulai sebelum memulai metode audiolingual yaitu 1. Penyajian dialog atau teks bacaan. Yang kedua, peniruan dan menghafal dialog secara klasikal. Yang ketiga, penyajian dialog atau teks bacaan pendek bersifat mekanis. Kemudian, penyajian dialog melalui kegiatan dramatisasi di dalam kelas secara bergantian. Dan yang terakhir, berlatih menyusun kalimat sesuai pola yang berlaku dalam bahasa asing yang dipelajari. Dan untuk strategi tentang metode audiolingual, strategi metode audiolingual tersebut ada 8 yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu dialog memorization. Yang kedua yaitu backward build up. Yang ketiga transformation drill. Yang keempat compile the dialogue. Yang kelima diction atau dikte. Yang keenam flashcard. Yang ketujuh chain drill. Dan yang kedelapan permainan abjad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mati Alasi, NIM 2219040. Saya di sini akan melanjutkan presentasi, yaitu perbedaan antara
metode audiolingual dengan metode langsung. Metode audiolingual adalah metode yang mendasarkan diri pada pendekatan struktural dalam pembelajaran bahasa. Sebagai implikasinya, metode ini menekankan pada penelaan dan pendeskripsian suatu bahasa yang akan dipelajari. Dengan memulainya dari sistem bunyi fonologi dan sistem pembentukan kalimat. Karena menyangkut struktur bahasa secara keseluruhan, maka dalam hal ini juga ditekankan sistem tekanan, nada, dan lain-lain. Maka bahasa tujuan diajarkan dengan mencurahkan perhatian pada lafal kata dan pada latihan berkali-kali secara intensif. Bahkan latihan berkali-kali inilah yang biasanya dijadikan teknik utama dalam proses belajar mengajar. Dan untuk metode langsung, yaitu suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa Arab di mana guru langsung menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada suatu kata-kata yang sulit dimengerti anak didik, guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan lain-lain. Metode ini berpijak dari pemahaman mengajarkan bahasa asing tidak sama halnya sama mengajar ilmu pasti atau ilmu alam. Jika mengajar ilmu pasti, siswa dituntut agar dapat menghafal, berpikir, dan mengingat rumus-rumus tertentu. Dalam pelajaran bahasa, siswa atau anak didik dilatih praktek langsung mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu. Demikianlah halnya kalau kita perhatikan seorang ibu mengajarkan bahasa kepada anak-anaknya, mula-mula dengan melatih anak-anaknya, menuntunnya mengucapkan kata per kata, kalimat per kalimat, dan anaknya menurutinya meskipun dilihat terasa lucu. Ini sangat utama dalam mengajar bahasa Arab, karena melalui metode ini siswa langsung dapat melatih kemahiran lidah tanpa menggunakan bahasa ibu. Meskipun pada mulanya terlihat sulit anak didik untuk menirukannya, akan tetapi metode ini menarik bagi anak didik. Terima kasih dan